rencana Tuhan itu yang gagal atas hidup kita. Dari awal Tuhan merancangkan hidup kita ini masuk ke dalam satu janji yang besar. Kita semua dipanggil untuk hidup. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi kalau itu tidak terjadi atas hidup kita, berarti kan bukan Tuhan yang salah. Katakan. Kalau janji Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang besar dan mulia atas hidup kita, kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, ayat ini sudah berkata Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau rencananya tidak terjadi, berarti siapa yang gagal? Saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan hidup di dalam pertobatan. Kita semua perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal rencananya dan kita bisa hidup dalam rencananya dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi. Kalau engkau mau dimuliakan, maka Tuhan bilang ya engkau harus mau direndahkan dulu. Amin. Prinsip Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum dunia. Apa yang mustahil bagi kita itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi siapa yang mau ditinggikan maka dia harus direndahkan. Dan siapa yang mau dimuliakan maka dia harus mau mungkin untuk dihina dan lain sebagainya. Saudara mengikut Tuhan itu untuk melihat janji Tuhan itu tidak 1-2 hari. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Tapi sayangnya orang Kristen itu suka sesuatu yang instan. Ya, karena kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan mie instan. Jadi memang beda saudara. Orang itu kalau kebanyakan makan mie instan sama banyak makan daging itu beda. Kalau makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau makan mie instan gimana? Dari Sabang sampai Merauke. Ya begitu itu saudara ya. Karena kebanyakan yang instan. Tapi kita harus mengerti cara kerja Tuhan supaya kita bisa menggenapi semua rencana Tuhan yang sudah direncanakan bagi hidup kita. Kalau engkau nggak mau diproses, engkau nggak mau dibentuk, ya jangan mimpi engkau melihat kemuliaan. Amin. Makanya saya berdoa hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum diproses, saya doakan Tuhan proses dia. Jangan ditengking loh. Ya, biar Tuhan proses supaya apa? Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, semakin engkau diproses, semakin besar kemuliaan yang akan engkau lihat. Makanya kalau ada masalah datang, jangan buru-buru ditengking. Jalani aja dulu sebab Tuhan punya time limit. Dan Tuhan tuh lebih suka, dia lebih tertarik membentuk hidup kita, mengubah karakter kita daripada hanya sekedar menjawab doa-doa kita. Karena kalau Tuhan hanya menjawab doa kita, lalu kita nggak ngerti maksudnya, kita nggak dibentuk menjadi seperti yang dia mau, sia-sia. Makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu doakan Bu, saya punya masalah, doakan biar apa? Biar cepet-cepet dapat jalan keluar. Enggak. Ya, lah terus saya berdoa supaya di balik masalah yang engkau hadapi ini, engkau mengerti maksud dan rencana Tuhan. Bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu hanya semudah dia berfirman. Enggak ada yang sulit. Dia menciptakan bumi dan alam semesta itu cuma berfirman. Jadilah terang, maka jadilah malam, jadilah laut, jadi. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu adalah mengubah sikap hati dan cara pandang kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena kita punya cara pandang sendiri.